Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Triastuti dan nanti akan ada rekan saya Kak Nurhaliza Maulida dari kelas 01 Sake 005 yang akan memaparkan materi di pertemuan 18 tentang sistem pengendalian manajemen. Masuk ke materi yang pertama, ada yaitu pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sendiri adalah suatu sistem yang terintegrasi antara proses, strategi, akuntansi, penganggaran, pemrograman, dan pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang di dalam suatu organisasi untuk menjalankan organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal. Sistem pengendalian manajemen sendiri memiliki beberapa ciri-ciri umum, yaitu diantaranya yang pertama, digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi. Yang kedua, pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang terintegrasi dan menyeluruh. Yang ketiga, ada kurang perhitungan dalam evaluasi. Yang keempat, lebih berorientasi pada manusia untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi. Agar tugas dijalankan dengan baik, langkah pertamanya adalah kita harus memutuskan apa yang akan kita capai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Dan jangan lupa juga untuk memastikan agar hal tersebut dijalankan oleh seluruh organisasi. Jadi bukan hanya kita merumuskan lalu bagaimana caranya, tapi kita juga harus memastikan hal tersebut itu benar-benar dilaksanakan oleh seluruh organisasi agar apa yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada tujuan perancangan sistem pengendalian manajemen. Jadi sistem pengendalian manajemen itu tujuannya buat apa? Nah, di sini ada 4 tujuan umum, yaitu yang pertama, diperolehnya keandalan dan integritas informasi. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, ada melindungi harta perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Next, ke materi yang kedua, ada konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Kalau di yang pertama kita membahas tentang pengertiannya, di sini kita akan membahas tentang konsep dasarnya, di mana dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada komponen dan yang kedua ada unsur. Kita akan membahas yang komponennya dulu ya. Jadi ini, pengendalian manajemen itu intinya mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi itu tercapai. Hakikatnya, setiap organisasi itu memiliki komponen yang sama. Ada 4, yaitu pekerjaan, tenaga kerja, hubungan, dan lingkungan. Jadi sudah membahas tentang komponen dan sekarang akan membahas tentang unsur. Apa aja sih unsur-unsur dari sistem pengendalian manajemen? Yang pertama itu ada unsur keahlian karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua ada pemisahan tugas. Yang ketiga ada sistem pemberian wewenang, yaitu sistem pemberian wewenang untuk tujuan, teknik, serta pengawasan yang wajar untuk pengendalian harga, utang, penerimaan, dan pengeluaran agar stabil. Lalu yang keempat ada pengendalian penggunaan harta, dokumen, dan formulir yang penting. Terakhir yang kelima yaitu pemeriksaan fisik harta dengan catatan-catatan harta dan juga utang yang benar-benar ada dan mengadakan koreksi jika dijumpai sebuah kesalahan ataupun perbedaan. Tadi adalah unsur-unsurnya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Nurhaliza Maulida. Oke, perkenalkan saya Nurhaliza Maulida. Terima kasih Kak Puji atas penjelasan materi sebelumnya, dan saya di sini akan melanjutkan materi yang akan dijelaskan. Dan sekarang kita akan memasuki di bagian elemen. Setiap sistem pengendalian manajemen sedikitnya memiliki 4 elemen. Yang pertama ada pelacak atau detektor, yang kedua ada penilai atau asesor, yang ketiga ada efektor, yang keempat ada jaringan komunikasi. Elemen-elemen ini satu sama lain saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Proses yang terjadi berawal dari detektor mencari informasi tentang aktivasi. Detektor ini dapat berupa sistem informasi baik formal maupun informal yang menyediakan informasi kepada pimpinan mengenai apa yang terjadi di dalam suatu aktivitas. Setelah informasi diperoleh,
aktivitas yang terekam di dalamnya dibandingkan dengan standar atau patokan berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan dan seberapa jauh perlunya pembenaran. Proses perbaikan ini dilaksanakan oleh efektif sehingga penyimpanan diubah agar kegiatan kembali mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Begitulah proses pengendalian manajemen dinamis dan berkelanjutan. Selanjutnya ada proses sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen formal merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada pemrograman. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan program-program apa yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program yang telah ditentukan. Yang kedua ada operasi dan akuntansi. Pada tahap ini dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan-penerimaan yang dihasilkan. Catatan dan biaya-biaya tersebut digolongkan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan pusat-pusat tanggung jawabnya. Penggolongan yang sesuai program dipakai sebagai dasar untuk pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan penggolongan yang sesuai untuk pusat tanggung jawab digunakan untuk mengukur kinerja para manajer. Dan yang ketiga ada penganggaran atau budgeting. Pada tahap ini penganggaran di program direncanakan secara terinci. Dinyatakan dalam satu moneter untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran ini berdasarkan pada kumpulan anggaran-anggaran dari pusat. Yang keempat ada laporan dan analisis. Tahap ini paling penting karena menutup suatu siklus dari proses pengendalian manajemen agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dapat dikumpulkan. Ada juga analisis dari laporan manajemen, antara lainnya yang pertama ada perlu tidaknya strategi perusahaan diperiksa kembali. Yang kedua, perlu tidaknya dilakukan penghapusan, penambahan, atau pengurangan program di tahun yang akan datang. Yang ketiga, dari analisis penyimpangan dapat disimpulkan perlu adanya perubahan anggaran apabila sudah tidak realistis. Yang keempat, dari laporan-laporan dapat diambil kesimpulan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk masalah yang tidak dapat diantisipasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.